Sore itu, ketika menantu perempuanku memanggilku babi tua di acara pernikahannya sendiri, dia tidak tahu bahwa dia baru saja membangunkan singa betina yang tertidur selama 20 tahun. Namaku Siti Rahayu. Usiaku 58 tahun dan aku tinggal sendirian di sebuah apartemen sederhana di Jakarta Selatan. Selama 20 tahun, aku menyimpan sebuah rahasia besar. Aku adalah wanita di balik Nusantara Modal Utama, sebuah kerajaan bisnis senilai 4 triliun rupiah yang aku bangun dalam keheningan total. Namun, pada sore keemasan di Bali itu, ketika aku mendengar dua kata hinaan keluar dari bibir merah Dewi Pramesti, aku mengerti bahwa hidupku yang tenang telah berakhir. Yang tidak dia ketahui adalah, dia telah memilih wanita yang salah sebagai musuhnya. Izinkan aku menceritakannya dari awal, karena setiap kisah pengkhianatan dimulai dengan cinta. 22 tahun lalu, suamiku, Arman Baskoro, meninggal dunia mendadak akibat serangan jantung pada usia 43 tahun. Dia seorang insinyur, seorang jenius pendiam, yang menghabiskan malam-malam di garasi kecil kami di Surabaya, mengerjakan sesuatu yang dia sebut sebagai masa depan energi. Aku adalah seorang perawat di sebuah rumah sakit, bekerja 2 giliran kerja untuk membayar tagihan sementara dia mengejar mimpinya. Malam sebelum dia meninggal dunia, Arman membangunkanku pada pukul 3 pagi. Matanya bersinar dengan cahaya yang sangat aku cintai. Siti, cintaku, aku berhasil. Sel baterai litium itu berfungsi. Ini akan mengubah segalanya. 2 hari kemudian, saat aku memegang tangannya yang dingin di kamar jenazah rumah sakit, satu-satunya yang bisa kupikirkan adalah, untuk apa semua ini, Arman? Untuk apa kecerdasanmu? Saat itu, Dimas baru berusia 10 tahun. Dia adalah anak laki-laki kurus dengan mata ayahnya dan sifat keras kepalaku. Malam setelah pemakaman, aku menemukannya di garasi, dikelilingi oleh perkakas Arman, menangis dalam diam. Ibu, ayah meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang bisa kita jual agar ibu tidak perlu bekerja terlalu keras. Hatiku hancur berkeping-keping. Anak sekecil itu seharusnya tidak perlu mengkhawatirkan uang. Dia seharusnya bermain bola, mencari teman, menjadi anak-anak. Jangan khawatir, sayang. Ibu akan menjagamu, selalu. Yang tidak Dimas tahu, yang tidak diketahui siapapun, adalah bahwa Arman memang meninggalkan sesuatu. Di antara surat-suratnya, aku menemukan paten lengkap penemuannya, sebuah sel baterai litium revolusioner yang lebih efisien dan murah daripada apapun yang ada di pasaran. Dan aku juga menemukan sepucuk surat. Siti, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan aku karena meninggalkanmu sendirian bersama putra kita. Paten ini adalah hadiah terakhirku. Jual, investasikan, gunakan untuk memberi Dimas kehidupan yang tidak bisa kuberikan. Tapi tolong, cintaku, jangan biarkan uang mengubahnya. Biarkan dia belajar nilai kerja keras. Uang tanpa karakter hanya menciptakan monster, bukan laki-laki terhormat. Aku mencintaimu selamanya. Aku menangis selama 3 hari. Kemudian, aku menyeka air mataku dan mulai bekerja. Pada bulan Februari 2005, setelah berbulan-bulan negosiasi yang aku lakukan sendiri tanpa pengacara karena aku tidak mampu menyewanya, aku menjual paten Arman kepada konsorsium perusahaan besar. Harganya, 1.350.000.000 rupiah. Ketika uang itu masuk ke rekening bankku, aku duduk di kamar mandi apartemen kecil kami dan muntah. Bukan karena sukacita, melainkan karena ketakutan. Ketakutan yang mengerikan bahwa uang itu akan merusak putraku, mengubahnya menjadi seseorang yang Arman tidak akan kenali. Maka, aku membuat keputusan. Aku memberitahu Dimas bahwa kami telah menerima sejumlah kecil santunan, cukup untuk biaya kuliahnya nanti, tetapi aku akan tetap bekerja. Aku terus mengenakan seragam perawatku. Aku terus naik angkutan umum. Aku terus tinggal di apartemen 70 meter persegi kami yang sama. Namun secara rahasia, aku membangun sebuah kerajaan. Aku merekrut Santika Wijaya, seorang penasihat keuangan yang brilian yang aku kenal saat merawat ayahnya di rumah sakit. Aku menceritakan seluruh kebenarannya kepadanya. Dia menatapku lama sekali dan kemudian berkata, "Siti, apa yang ingin kamu lakukan tidak biasa, bahkan berbahaya. Tetapi jika kamu benar-benar ingin melindungi putramu dari uang sambil membangun masa depannya, aku bisa membantumu."
Bersama-sama, kami mendirikan Nusantara Modal Utama, terdaftar di luar negeri karena alasan perpajakan yang sah. Santika menjadi wajah publik perusahaan. Aku tetap berada di balik bayangan sebagai penerima manfaat akhir, tersembunyi di balik lapisan struktur perusahaan yang sepenuhnya legal. Kami berinvestasi di bidang properti sejak properti di Jakarta masih murah. Kami membeli seluruh gedung di kawasan industri sebelum kawasan itu berkembang pesat. Kami masuk lebih awal ke energi terbarukan, membiayai taman angin di Bandung dan pembangkit listrik tenaga surya di Yogyakarta. Saat Dimas berusia 18 tahun, 1.350 miliar rupiah telah berlipat ganda menjadi 2 triliun rupiah. Saat dia berusia 30 tahun, nilainya mencapai 4 triliun rupiah. Dan dia tidak tahu apa-apa. Dimas tumbuh seperti yang kuinginkan. Pekerja keras, rendah hati, tanpa merasa berhak istimewa. Dia belajar teknik penerbangan di universitas, membayar sebagian uang kuliahnya dengan pekerjaan musim panas. Dia lulus dengan pujian dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar di Jakarta. Aku sangat bangga sampai menangis ketika dia mengirimiku foto hari pertamanya bekerja dengan helm kuning dan senyum berseri-seri. Ibu percaya tidak? Aku akan merancang pesawat. Ayah pasti bangga. Ya, nak. Ayah pasti bangga. Ibu yakin. Namun, kemudian dia bertemu Dewi Pramesti. Pertama kali Dimas memperkenalkannya kepadaku adalah pada hari Minggu saat makan sate ayam di apartemenku. Dewi datang terlambat 45 menit dengan gaun bermerek yang harganya mungkin lebih mahal daripada gajiku seminggu, sesuai dengan kedokku sebagai perawat pensiunan. Nyonya Siti, senang bertemu dengan Anda. Dimas sering sekali bercerita tentang Anda. Senyumnya sempurna, terlalu sempurna, seperti sesuatu yang dilatih di depan cermin. Panggil saja Ibu Siti, nak. Semua teman Dimas diterima di sini. Aku mengamati selama makan siang. Dewi nyaris tidak menyentuh makanannya, hanya memindahkan nasi dari satu sisi piring ke sisi lain. Ketika Dimas menyebutkan bahwa mereka berpikir untuk tinggal bersama untuk menghemat uang, dia mengerutkan bibirnya sesaat sebelum tersenyum lagi. Ya, berbagi biaya masuk akal. Meskipun apartemen yang kami temukan di kawasan itu agak kecil untuk seleraku. Dimas tertawa, mencium pipinya. Hanya 70 meter persegi. Sayang, itu sempurna untuk 2 orang. Dewi tersenyum, tetapi matanya tidak. Itu adalah tanda pertama, aku mengabaikannya. Tanda kedua datang 3 bulan kemudian. Ketika Dimas meneleponku dengan gembira. Ibu, Dewi baru saja menyelesaikan S2 bisnisnya, lulus dengan predikat terbaik. Dia sangat cerdas, Bu. Dia membantuku memahami investasi, rencana pensiun, semua hal dewasa yang tidak pernah diajarkan kepadaku. Perutku menegang. Investasi? Dimas, kamu punya pekerjaan bagus. Kamu tidak perlu. Tidak, Bu. Kami hanya membicarakan masa depan. Dewi bilang kita harus mulai berpikir untuk membeli, bukan menyewa, membangun aset, tahu? Tentu. Sayang. Kedengarannya masuk akal. Namun, itu tidak masuk akal. Karena biaya S2 bisnis itu ratusan juta rupiah, dari mana seorang gadis berusia 28 tahun, yang ayahnya kehilangan perusahaan konstruksinya dalam krisis tahun 2008, mendapatkan uang sebanyak itu. Malam itu aku menelepon Santika. Aku ingin kamu menyelidiki seseorang. Dewi Pramesti. Semua yang bisa kamu temukan. Siti, apa kamu yakin? Menyelidiki calon menantumu? Aku yakin. Kebenaran yang terungkap. Apa yang ditemukan Santika membuatku tidak bisa tidur selama berminggu-minggu. Dewi membayar S2-nya dengan 5 kartu kredit berbeda, semuanya atas nama ayahnya, Joko Pramesti. Joko Pramesti yang perusahaannya, Pramesti Konstruksi, telah dibeli 5 tahun lalu oleh anak perusahaan Nusantara Modal Utama dalam akuisisi diam-diam yang menyelamatkan 70 pekerjaan, tetapi membuat Joko hanya sebagai konsultan biasa. Seorang konsultan yang menghasilkan ratusan juta rupiah setahun. Dari uangku. Ya Tuhan, bisikku saat melihat dokumen-dokumen itu. Dia hidup dari uang yang kuberikan kepada ayahnya. Sepertinya begitu, kata Santika lembut. Tapi ada lagi, Siti. Dewi telah mencarimu. Darahku membeku. Santika menunjukkan tangkapan layar.
Pencarian Google. Siti Rahayu, bisnis, Jakarta, Nusantara modal utama, pemilik sebenarnya. Arman Baskoro, paten, perusahaan mobil. Itu dimulai 8 bulan lalu. Jelas Santika, tepat sebelum Dimas melamarnya. Aku merasa seolah-olah tanah menghilang dari bawah kakiku. Dia tahu, dia curiga, dan dia mencari konfirmasi. Aku seharusnya bertindak saat itu. Aku seharusnya menceritakan semuanya kepada Dimas. Tetapi aku takut. Takut dia akan berpikir aku tidak mempercayai penilaiannya. Takut Dewi telah meracuninya terhadapku dengan kelembutannya yang terencana. Maka, aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak melakukan apa-apa. Pernikahan itu dijadwalkan pada bulan Mei 2024 di sebuah villa mewah di perbukitan Bali. Ketika Dimas memberitahuku lokasinya, aku hampir tersedak tehku. Bali, nak? Bagaimana kalian akan membayar semua itu? Ayah Dewi yang mendesak. Katanya dia putri satu-satunya dan ingin memberinya pernikahan impian. Tentu saja tidak mahal baginya, karena Joko Pramesti membayarnya dengan uangku. Pada hari pernikahan, aku naik penerbangan pagi dari Jakarta. Aku mengenakan gaun biru tua sederhana, tanpa perhiasan kecuali cincin kawin Arman yang masih kukenakan di rantai leherku, tersembunyi di balik kain. Vilanya sangat memukau. Kebun luas terhampar hingga ke cakrawala, meja-meja kayu panjang ditata di bawah pergola yang tertutup bunga ungu, dan udara beraroma rempah. Ada setidaknya 200 tamu. Aku hanya mengenal 5 orang. Aku duduk di barisan belakang selama upacara, mengamati putraku dengan setelan abu-abu gelapnya, begitu tampan hingga hatiku sakit. Ketika Dewi berjalan di lorong dengan gaun pernikahannya yang mahal aku tahu harganya, aku melihat tanda terima yang dibayar Joko dengan kartu perusahaannya. Aku melihat air mata di mata Dimas. Dia benar-benar mencintainya. Pikiran itu menghancurkanku. Selama jamuan sederhana, aku tetap di pinggiran. Seorang pelayan menawarkan jus buah dalam gelas kristal. Aku menerimanya, berterima kasih dengan suara pelan. Sebagian besar tamu adalah teman-teman Dewi, orang-orang muda dengan pakaian bermerek, berbicara tentang liburan mereka ke luar negeri dan mobil baru mereka. Aku tidak terlihat, dan itu tidak masalah. Sampai aku mendengar suaranya. Dewi berdiri 3 meter jauhnya, dikelilingi oleh teman-temannya. Mereka semua mengenakan gaun warna pastel dan tertawa dengan tawa palsu yang dibuat wanita ketika mereka ingin terlihat santai. Semuanya indah, Diu, kata seorang gadis bergaun merah muda. Ibu mertuamu pasti sangat bahagia. Dewi menyesap jusnya. Dan pada saat itu, ketika dia berpikir tidak ada orang penting yang mendengarkan, dia mengatakannya. Ibu mertuaku, babi tua dari kota kecil itu, ada di suatu tempat di sini. Mungkin sedang makan semua yang dia bisa, karena seumur hidupnya yang menyedihkan, dia belum pernah melihat makanan seperti ini. Teman-temannya tertawa. Tidak keras, hanya cekikikan canggung yang mengatakan bahwa mereka tahu itu salah, tetapi mereka tidak akan membantahnya. Gelas di tanganku bergetar. Bukan karena kesedihan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kejernihan mutlak. Karena pada saat itu, saat Dewi terus tertawa, menyesuaikan kerudung rendahnya, aku mengerti bahwa semuanya adalah kebohongan. Kelembutannya pada Dimas, rasa hormatnya kepadaku, semuanya terencana, semuanya palsu. Dia tidak pernah mencintainya. Dia hanya mencintai gagasan tentang apa yang dia pikir bisa Dimas berikan, dan dia akan segera menemukan betapa salahnya dia. Setengah jam kemudian, saat matahari mulai mewarnai langit dengan emas dan merah muda, Dimas menemukanku. Ibu, ayo. Aku ingin ibu bertemu ayah Dewi dengan baik. Jantungku berdebar kencang. Tetapi aku menjaga wajahku tetap tenang. Tentu, sayang. Dia membawaku melewati kerumunan menuju meja di bawah pergola yang didekorasi khusus. Joko Pramesti ada di sana dengan setelan abu-abu. Dia berusia 62 tahun. Tetapi terlihat lebih tua dengan kantong mata yang dalam dan tangan yang sedikit gemetar ketika dia mengangkat cangkir teh hangatnya. Di sampingnya, Dewi tampak berseri-seri dalam gaun putihnya, dengan senyum yang membeku ketika dia melihatku mendekat. Bapak Joko, kata Dimas dengan bangga. Perkenalkan, ibu saya, Siti Rahayu. Aku mengulurkan tanganku dengan sopan,
Bersiap untuk sapaan basa-basi seperti biasa, tetapi kemudian Joko menatapku. Benar-benar menatapku. Matanya melebar. Cangkir tehnya miring. Tumpah di taplak meja putih. Siti Rahayu dari. Suaranya terdengar tercekat. Dari Nusantara Modal Utama. Dunia berhenti. Dewi menoleh ke ayahnya dengan wajah pucat. Ayah, apa yang ayah katakan? Tetapi Joko tidak memperhatikannya. Dia menatapku seolah-olah dia melihat hantu. Dan di matanya, aku melihat saat yang tepat ketika dia menghubungkan semua titik. Pertemuan di Jakarta 5 tahun lalu. Wanita pendiam di sudut ruang rapat yang tidak pernah menyebut namanya. Tetapi yang matanya menilai setiap angka, setiap proposal. Itu Anda, bisiknya. Ya Tuhan, itu Anda. Dimas menatapku dengan bingung. Ibu, apa yang dia bicarakan? Aku membuka mulut untuk menjawab, tetapi sebelum aku bisa mengatakan apa-apa, Dewi mengeluarkan suara tersedak. Tidak, tidak, tidak. Teman-temannya mendekat, cemas. Para tamu di dekatnya mulai menoleh, merasakan bahwa sesuatu yang dramatis sedang terjadi. Dan aku, berdiri di tengah-tengah semuanya dengan gaun biru tua sederhana, dengan kehidupan rahasiaku selama 20 tahun terungkap di bawah langit Bali, hanya bisa memikirkan satu hal. Mari kita mulai. Aku menjaga suaraku tetap tenang, sopan, seolah-olah kami sedang mendiskusikan cuaca. Bapak Joko, senang bertemu Anda lagi. Dimas, sayang, kurasa kita harus bicara besok. Hari ini adalah hari istimewamu. Aku berbalik untuk pergi, tetapi Dewi meraih lenganku. Jari-jarinya mencengkeram lebih erat dari yang kuduga. Kuku-kukunya yang dicat merah muda pucat hampir menembus kulitku. Tidak, Anda tidak akan pergi sampai Anda menjelaskan apa yang terjadi di sini. Aku menatap lurus ke matanya. Mata coklat yang telah menipu putraku, yang telah memperhitungkan setiap senyum, setiap sentuhan. Lepaskan lenganku, Dewi. Atau apa? Dia mencibir. Anda akan memanggil petugas keamanan. Ini pernikahan saya. Aku tersenyum. Bukan dengan kekejaman, tetapi dengan ketenangan seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia memegang semua kartu. Kamu benar. Ini pernikahanmu. Nikmatilah. Karena mulai besok, segalanya akan berubah. Aku melepaskan diri dari cengkeramannya dengan gerakan lembut tapi tegas dan berjalan menuju bangunan utama villa, merasakan mata 200 orang di punggungku. Di belakangku, aku mendengar Dimas memanggilku. Ibu, ibu, tunggu. Tetapi aku tidak berhenti, karena setelah 20 tahun diam, akhirnya tiba saatnya untuk berbicara, dan Dewi Pramesti akan segera mempelajari pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Jangan pernah meremehkan seorang babi tua. Aku tidak tidur malam itu. Kamarku di hotel pedesaan kecil di Ubud Menawan, dengan jendela yang menghadap ke perkebunan zaitun di bawah sinar rembulan. Aku duduk di teras besi tempa, terbungkus selimut, mendengarkan jangkrik dan angin lembut di antara pepohonan. Ponselku berdering 27 kali. Dimas. Aku membiarkannya masuk ke kotak suara setiap saat, karena aku belum tahu harus berkata apa. Bagaimana kamu menjelaskan 20 tahun kebohongan, bahkan jika itu adalah kebohongan yang didasari cinta? Sekitar pukul 3 pagi, ponselku bergetar dengan pesan teks, bukan dari Dimas, melainkan dari Dewi. Saya tahu siapa Anda, dan saya tahu apa yang selama ini Anda sembunyikan. Kita perlu bicara, besok, berdua saja, atau Dimas akan tahu segalanya. Dengan cara saya. Aku membaca pesan itu 3 kali, kemudian perlahan aku tersenyum dalam kegelapan. Jadi begitu maumu, pikirku. Baiklah, sayang, mari kita bermain. Aku mengetik jawabanku dengan jari-jari yang mantap. Restoran mewah Jakarta Pusat, Selasa jam 1 siang. Jawabannya datang dalam hitungan detik. Saya akan ada di sana. Aku meletakkan ponselku terbalik dan menatap langit berbintang Bali. Di suatu tempat di pulau ini, putraku sedang menghabiskan malam pernikahannya dengan seorang wanita yang baru saja mengancam ibunya, dan dia tidak tahu apa-apa. Maafkan aku, Dimas, bisikku pada angin. Maafkan aku atas apa yang harus kulakukan. Aku tahu tidak ada jalan kembali. Perang baru saja dimulai, dan aku memiliki 20 tahun rahasia. 4 triliun rupiah,
dan kemarahan dingin seorang ibu yang dikhianati di sisiku. Dewi telah membangunkan singa betina itu. Sekarang dia akan mengetahui mengapa singa betina itu tetap tersembunyi begitu lama, bukan karena takut, tetapi karena ketika predator sejati menyerang, ia melakukannya hanya sekali, dan itu mematikan. Senin pagi. Penerbangan kembali ke Jakarta adalah siksaan yang sunyi. Aku duduk di dekat jendela, mengamati Bali yang semakin kecil di bawah awan, merasakan beban dari apa yang akan datang menekan dadaku seperti batu. Dimas telah mengirimi 17 pesan lagi sepanjang malam. Aku membaca semuanya di bandara sambil menunggu boarding, dan setiap pesan sedikit demi sedikit menghancurkan hatiku. Ibu, tolong. Aku perlu mengerti apa yang terjadi. Mengapa ayah Dewi mengenali ibu? Ibu kenal dia dari mana? Dewi sangat gelisah. Katanya ibu punya rahasia yang bisa menghancurkan keluarga kita. Ibu, apa ibu di sana? Aku khawatir. Tolong, katakan saja ibu baik-baik saja. Aku tidak peduli rahasia apa yang ibu punya. Ibu adalah ibuku. Aku mencintai ibu. Pesan terakhir itu membuatku menangis di tengah terminal bandara. Seorang wanita yang lebih tua duduk di sebelahku dan menawariku tisu. Pria, ya? Katanya dengan senyum penuh pengertian. Semacam itu, jawabku sambil menyeka mata. Tapi itu bukan tentang pria. Itu adalah harga dari 20 tahun cinta yang diungkapkan melalui kebohongan, dan sekarang harga itu datang untuk ditagih. Ketika pesawat mendarat di Soekarno-Hatta, sudah pukul 11 pagi. Aku naik taksi langsung ke apartemenku di Jakarta Selatan. Aku perlu mandi, berganti pakaian, dan yang terpenting, aku perlu berpikir. Tetapi ketika aku membuka pintu apartemenku, aku menemukan seseorang menungguku. Dimas duduk di sofa usangku dengan pakaian yang sama dari hari sebelumnya, kusut, mata merah, dan ekspresi di wajahnya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran kebingungan, rasa sakit, dan sesuatu yang membuatku takut, ketidakpercayaan. "Halo ibu," katanya pelan. "Aku naik penerbangan pertama pagi ini." Dewi mengira aku sedang tidur di hotel. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkan koper kecilku di dekat pintu masuk. Dimas, aku. Siapa ibu sebenarnya? 4 kata sederhana yang menghancurkan dunia yang telah kubangun dengan sangat hati-hati selama 2 dekade. Aku duduk di kursi di depannya. Lututku tiba-tiba lemas. Aku ibumu. Itu tidak pernah berubah. Tapi ada hal lain, kan? Dia membungkuk ke depan, tangan terkatup. Joko Pramesti mengenal ibu. Dia mengenali ibu. Dia menyebut sesuatu tentang Nusantara Modal Utama. Bu, aku mencari di Google tadi malam. Nusantara Modal Utama adalah perusahaan investasi besar. Apa hubungannya dengan ibu? Aku menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Setelah 20 tahun, aku akhirnya harus mengatakan yang sebenarnya. Semuanya. Dimas. Itu ada hubungannya dengan aku, karena aku adalah Nusantara Modal Utama. Keheningan yang mengikuti begitu pekat hingga aku bisa mendengar detak jam dinding tua milik Arman. Dimas menatapku, memproses kata-kataku seolah-olah itu adalah bahasa asing. "Paten ayahmu," lanjutku dengan suara yang lebih mantap sekarang. "Sel baterai litium yang dia temukan sebelum dia meninggal dunia. Aku menjualnya pada tahun 2005 seharga 1.350 miliar rupiah. Tapi ibu bilang kita hanya menerima santunan kecil. Ibu bilang itu sebabnya ibu terus bekerja sebagai perawat." Aku berbohong. Kata-kata itu keluar seperti pisau. Aku terus bekerja sebagai perawat karena aku tidak ingin uang itu merusakmu. Karena ayahmu memintaku dalam suratnya untuk tidak membiarkan uang mengubahmu. Jadi aku menyembunyikannya. Aku menginvestasikannya. Dan selama 20 tahun, aku membangun sebuah kerajaan dalam diam, sementara kamu tumbuh dengan berpikir kita miskin. Dimas berdiri tiba-tiba, berjalan ke jendela. Tangannya gemetar. 1.350 miliar, Bu? Aku bekerja 60 jam seminggu di kantorku. Aku menabung setiap rupiah untuk bisa membeli apartemen. Ya Tuhan, selama ini, ya. Dia berbalik ke arahku, dan pengkhianatan di matanya lebih buruk daripada hinaan apapun dari Dewi. Mengapa? Mengapa ibu berbohong kepadaku selama ini?
Karena aku ingin kamu belajar nilai kerja keras. Karena aku telah melihat apa yang uang mudah lakukan pada orang. Itu merusak mereka. Itu mengubah mereka menjadi. Menjadi apa, Bu? Menjadi seseorang seperti Dewi. Nama itu jatuh di antara kami seperti bom. Dimas, tentang Dewi, kita perlu bicara. Tidak. Dia mengangkat tangan. Ibu tidak akan mengubah ini menjadi tentang istriku. Ini tentang ibu. Tentang kebohongan ibu. Dia tahu, Dimas. Atau setidaknya dia curiga. Dan bukan kebetulan bahwa, cukup. Teriakannya mengejutkanku. Dimas tidak pernah berteriak. Aku muak dengan rahasia. Dari semua orang. Dari ibu, dari Dewi, dari situasi terkutuk ini. Dia berjalan ke pintu, mengambil kunci mobilnya. Dimas, tunggu. Aku perlu waktu, Bu. Aku perlu memproses ini. Nak, tolong. Ada hal-hal yang perlu kamu ketahui tentang. Besok. Kita akan bicara besok. Saat ini aku bahkan tidak bisa menatap ibu. Pintu tertutup di belakangnya, dan aku ditinggalkan sendirian di apartemen kecilku, dikelilingi oleh perabotan murah yang sama yang telah kubeli 20 tahun lalu sebagai bagian dari kebohonganku yang rumit. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 dekade, aku bertanya-tanya apakah aku telah melakukan hal yang benar. 2 jam kemudian, saat aku masih duduk di tempat yang sama, menatap pintu tempat Dimas keluar, ponselku berdering. Santika Wijaya. Siti, aku butuh kamu datang ke kantor. Sekarang. Nadanya membuat darahku membeku. Ada apa? Jangan ditelepon. Tapi ini mendesak. Sangat mendesak. 30 menit kemudian, aku berada di kantor Santika di kawasan bisnis. Sebuah ruang kaca dan baja modern yang sangat kontras dengan apartemen sederhanaku. Santika menungguku di ruang konferensi, dikelilingi oleh 3 layar komputer dan tumpukan dokumen. Duduk, katanya tanpa basa-basi. Aku menurut. Merasakan perutku menegang. Santika memutar salah satu layar ke arahku. Pukul 10 pagi ini, kami menerima pemberitahuan dari OJK. Seseorang telah secara resmi meminta penyelidikan terhadap struktur kepemilikan Nusantara Modal Utama, menuduh kemungkinan penyembunyian penerima manfaat akhir. Siapa? Kantor pengacara keluarga Pramesti. Santika menatapku penuh arti. Pengacara keluarga Dewi. Aku menutup mata. Tentu saja. Dewi tidak menunggu bahkan 24 jam. Seberapa serius ini? Sejujurnya, tidak terlalu serius. Semua struktur kita sepenuhnya legal. Kita telah membayar setiap rupiah pajak. Trust di luar negeri terdaftar dengan benar. Tapi, penyelidikan formal berarti paparan publik. OJK harus meninjau semuanya. Dan ketika mereka selesai, namamu akan ada di dokumen resmi. Kamu tidak akan bisa bersembunyi lagi, Siti. Seluruh Jakarta akan tahu siapa kamu sebenarnya. Aku bersandar di kursi, memproses informasi itu. Dia ingin memaksaku keluar dari bayangan. Sepertinya begitu. Tapi ada lagi. Santika mengeluarkan folder lain. Tim keamanan kita mendeteksi ini pagi ini. Itu adalah draft surel. Tampaknya dicegat dengan cara yang mungkin tidak ingin ku ketahui. Untuk Jaka. berita@liputanmedia.com dari Dewi. Pramesti@gmail.com. Subjek. Kisah kepentingan publik. Penipuan keuangan keluarga. Bapak Jaka, saya memiliki informasi tentang seorang pengusaha wanita terkemuka Indonesia yang telah menyembunyikan identitasnya sebagai penerima manfaat dari kerajaan keuangan senilai triliunan rupiah. Wanita ini, yang secara publik hidup sebagai pensiunan rendah hati, berada di balik Nusantara Modal Utama dan telah menipu keluarganya sendiri, termasuk suamiku, putranya. Saya memiliki dokumen, foto, dan bukti transaksi mencurigakan. Saya yakin ini bisa menjadi kisah penting tentang penipuan, penggelapan pajak, dan penyalahgunaan kepercayaan keluarga. Apakah Anda tertarik untuk bertemu untuk membahas detailnya? Hormat kami, Dewi Pramesti. Darahku menjadi es. Apakah ini sudah dikirim? Belum. Masih draft. Tapi, Siti, jika dia mengirim ini, hidupku berakhir. Dimas tidak akan pernah memaafkanku. Pers akan menghancurkanku. Santika mengangguk suram.
Itu sebabnya kita perlu bertindak cepat. Dan kita harus lebih pintar darinya. Santika membuat panggilan. 10 menit kemudian, seorang pria berusia 55 tahun dengan rambut perak yang ditata rapi masuk ke ruangan. Dia mengenakan jas abu-abu gelap dan ekspresi yang mengatakan dia telah melihat 1000 pertempuran dan memenangkan 990. Siti Rahayu, kata Santika. Saya perkenalkan Bapak Andri Wijaya, pengacara hukum perusahaan dan keluarga terbaik di Indonesia. Andri mengulurkan tangan. Jabat tangannya mantap dan profesional. Nyonya Siti, Santika sudah memberitahu saya tentang situasinya. Saya menyesal kita bertemu dalam keadaan seperti ini. Aku juga, jawabku tulus. Dia duduk di depanku, membuka tas kulit Jermannya. Izinkan saya berterus terang. Menantu Anda mencoba menghancurkan Anda, tetapi dia telah melakukan beberapa kesalahan penting yang dapat kita gunakan untuk keuntungan kita. Namun, untuk memenangkan pertempuran ini, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang jelas sangat sulit bagi Anda, menjadi benar-benar transparan. Seberapa transparan? Total, lengkap, mutlak. Dia membungkuk ke depan. Siti, satu-satunya cara untuk melucuti ancaman Dewi adalah dengan mengambil amunisinya sebelum dia bisa menembakkannya. Kita perlu memaparkan semuanya secara sukarela kepada OJK, mendapatkan sertifikasi resmi bahwa semuanya legal, dan kemudian menggunakan itu sebagai perisai. Tapi itu berarti seluruh dunia akan tahu kebenarannya. Media, tetangga Anda. Dan ya, Dimas. Dimas sudah tahu, gumamku. Aku memberitahunya pagi ini, dan bagaimana reaksinya? Dia marah, merasa dikhianati, tidak mau bicara denganku. Andri mengangguk, seolah-olah dia telah mengharapkan jawaban itu. Itu bisa dikelola. Kemarahan seorang anak hanya sementara, tetapi jika Dewi menceritakan versinya terlebih dahulu, kerusakannya akan permanen. Kita perlu mengendalikan narasinya. Santika menyela. Andri dan saya telah menyiapkan rencana 3 lapis, tetapi kami membutuhkan persetujuan Anda untuk melanjutkan. Dia mengeluarkan presentasi dan membentangkannya di atas meja. Lapisan 1. Protokol transparansi. 1. Presentasi sukarela kepada OJK atas seluruh struktur perusahaan. 2. Menyewa auditor independen seperti salah satu firma akuntansi besar untuk audit independen. 3. Sertifikasi legal atas asal-usul dana yang sah. 4. Publikasi struktur kepemilikan lengkap. Lapisan 2. Pengungkit keuangan. 1. Analisis ketergantungan keuangan keluarga Pramesti. 2. Persiapan dokumen untuk penghentian kontrak konsultasi Joko secara legal. 3. Evaluasi utang dan kerentanan Dewi. 4. Tawaran perjanjian kerahasiaan dengan kompensasi. Lapisan 3. Serangan balik hukum. 1. Pengumpulan bukti penipuan pranikah Dewi. 2. Dokumentasi upaya pemerasan. 3. Persiapan gugatan pencegahan. 4. Perlindungan aset Dimas. Ini, agresif, kataku setelah membaca semuanya. Harus begitu, jawab Andri. Dewi telah menyatakan perang. Anda dapat memilih untuk menyerah dan membiarkan dia mengendalikan hidup Anda, atau Anda dapat melawan. Tetapi jika Anda memutuskan untuk melawan, Anda harus melakukannya dengan seluruh kekuatan. Aku menatap dokumen-dokumen itu, memikirkan putraku, pada wajahnya ketika dia mengatakan dia tidak bisa menatapku. Pada 20 tahun pengorbanan yang sekarang tampak hanya kebohongan di matanya, jika aku melakukan ini, kataku perlahan, aku bisa melindungi Dimas, mencegahnya terluka. Andri dan Santika saling pandang. Kita tidak bisa mencegahnya terluka, kata Santika lembut. Dia sudah terluka, tapi kita bisa mencegah Dewi menghancurkannya secara finansial dan emosional. Kita bisa memberinya kebenaran lengkap, bukan versi manipulatif darinya. Aku memikirkan Arman. Suratnya, permintaan terakhirnya agar aku melindungi putra kami dari uang tanpa karakter. Dewi adalah tipe orang yang persis dia peringatkan kepadaku. Berapa banyak waktu yang kita miliki? Tanyaku. Dewi kembali dari bulan madunya hari Minggu, kata Santika. Pertemuanmu besok Selasa di restoran. Itu memberi kita 6 hari untuk mempersiapkan segalanya.
Kalau begitu, mari kita lakukan. Aku berdiri, tetapi dengan satu syarat. Apa? Tanya Andri. Aku ingin mencoba berbicara dengan Joko Pramesti terlebih dahulu, berdua saja, sebelum kita menghancurkan hidupnya juga. Andri mengerutkan kening. Siti, pria itu adalah bagian dari masalah. Pria itu kehilangan perusahaannya dan hidup dari amal dariku tanpa dia sadari. Tapi dia tidak jahat, tidak seperti putrinya. Aku ingin memberinya kesempatan untuk melakukan hal yang benar. Santika menghela napas. Selalu saja mulia. Baiklah. Kapan? Malam ini. Joko Pramesti tinggal di sebuah apartemen di kawasan elit, salah satu proyek pembangunan modern yang dibangun perusahaannya sendiri sebelum krisis. Ironi itu tidak luput dariku. Dia mungkin tinggal di gedung yang dulunya miliknya. Ketika dia membuka pintu, dia terlihat 10 tahun lebih tua daripada saat pernikahan. Tanpa setelan mahal, hanya dengan celana jeans dan kemeja kusut, dia tampak seperti apa adanya. Seorang pria yang hancur, berusaha menjaga penampilan. Nyonya Siti, katanya dengan suara lelah. Saya seharusnya menduga Anda akan datang. Bolehkah saya masuk? Dia mengangguk. Menyingkir. Apartemen itu luas tetapi perabotannya jarang. Aku melihat area yang lebih terang di dinding tempat lukisan digantung. Terjual, mungkin. Kopi. Tawarnya. Tidak. Terima kasih. Aku tidak datang untuk bersikap sopan, Joko. Aku datang karena aku perlu kamu mengatakan yang sebenarnya. Seberapa banyak Dewi tahu? Dia merosot di sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Semuanya. Yah, dia mencurigai hampir semuanya. Dia pintar. Siti, terlalu pintar. Kapan dia mulai? Sekitar 8 bulan lalu. Kami sedang makan malam, dan aku dengan santai menyebutkan bahwa kontrak konsultasiku berasal dari anak perusahaan Nusantara Modal Utama. Dia terdiam, lalu bertanya siapa pemilik aslinya. Aku bilang aku tidak tahu, bahwa perusahaan itu sangat tertutup, dan dia terobsesi. Dia mulai menyelidiki. Dia menyewa detektif swasta, Siti. Dia menghabiskan ratusan juta rupiah yang tidak kami miliki untuk menguntitmu selama berbulan-bulan. Perutku bergejolak. Dia menguntitku? Ya, mereka punya foto Anda masuk dan keluar kantor perusahaan, bertemu dengan Santika, semuanya. Dan kemudian, ketika dia mencari nama Anda bersama dengan nama Arman, dia menemukan artikel lama tentang paten itu. Potongan-potongan itu menyatu. Dan Anda? Kapan Anda menyadarinya, Joko? Dia menatapku dengan mata penuh rasa malu. Di pernikahan, ketika saya melihat Anda, saya mengenali Anda dari pertemuan 5 tahun lalu itu. Anda berada di sudut, diam, tetapi mata Anda melihat segalanya. Saya tahu saat itu bahwa Anda adalah bos yang sebenarnya. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda adalah ibunya Dimas. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa sebelumnya? Karena saya takut pada putri saya. Kata-kata itu keluar seperti pengakuan. Setelah ibunya bunuh diri 3 tahun lalu. Apa? Aku tidak tahu, Joko. Aku terlihat terkejut. Rina, istri saya, bunuh diri ketika kami kehilangan segalanya dalam krisis. Dia tidak tahan dengan tekanan, penghinaan sosial. Dan Dewi? Dewi berubah hari itu. Dia menjadi terobsesi dengan uang, dengan keamanan, dengan tidak pernah miskin lagi. Aku merasakan sedikit rasa iba yang tak terduga. Saya turut berduka. Saya tidak tahu, itu bukan alasan untuk apa yang dia lakukan sekarang. Lanjut Joko dengan getir. Tapi itu menjelaskan alasannya. Dia melihat Dimas sebagai tiketnya kembali ke keamanan. Dan ketika dia mengetahui bahwa Anda punya triliunan rupiah, dia yakin bahwa entah bagaimana itu miliknya. Itu bukan miliknya. Itu milik Dimas. Untuk masa depannya. Dia pikir Dimas adalah masa depannya. Joko membungkuk ke depan. Siti, putri saya bersiap untuk menghancurkan Anda. Dia punya dokumen. Surel siap untuk para jurnalis. Dia akan melukis ini sebagai penipuan. Sebagai ibu jahat yang mencuri warisan putranya. Aku tahu. Itu sebabnya aku datang. Untuk bertanya apa yang akan Anda lakukan tentang itu. Keheningan merayap di antara kami. Apa yang bisa saya lakukan? Dia putri saya.
Anda bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya, bahwa apa yang dia lakukan itu salah, bahwa aku tidak berutang apapun padanya atau pada Anda, bahwa uang yang Arman temukan bukan miliknya untuk diklaim. Dia tidak akan mendengarkan. Kalau begitu, Anda harus memilih, Joko. Aku berdiri, karena besok aku mulai membela diri. Dan ketika aku melakukannya, aku akan memaparkan segalanya, termasuk seberapa besar keluargamu bergantung pada kemurahanku. Termasuk fakta bahwa Anda telah hidup dari uangku selama 5 tahun. Wajahnya pucat. Siti, tolong. Kontrak itu adalah satu-satunya yang membuatku bertahan. Jika Anda mengakhirinya, aku tidak ingin mengakhirinya. Tetapi jika Dewi menyerangku, aku tidak punya pilihan. Jadi, saya sarankan Anda berbicara dengan putri Anda dan membuatnya mengerti bahwa dia memainkan permainan yang tidak bisa dia menangkan. Aku berjalan ke pintu, tetapi berhenti sebelum keluar. Joko, satu hal terakhir. Ketika perusahaanmu bangkrut, aku membelinya untuk menyelamatkan 70 pekerjaan. Bukan untukmu. Untuk 70 keluarga itu. Aku tidak pernah meminta ucapan terima kasih. Tetapi aku juga tidak pantas diserang karena melakukan hal yang benar. Saya tahu, bisiknya. Dan saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Aku menutup pintu di belakangku. Tidak tahu apakah kata-kataku berguna. Tapi setidaknya, aku sudah mencoba. Selasa pagi menyambut Jakarta dengan mendung. Awan rendah menutupi kota, mengancam hujan. Santika dan Andri tiba di apartemenku pukul 8 pagi, membawa tas kerja penuh dokumen. Kopi, kataku, menunjuk ke pembuat kopi. Kita akan membutuhkannya. Selama 3 jam berikutnya, kami meninjau semuanya, setiap dokumen, setiap strategi, setiap kemungkinan gerakan Dewi dan tanggapan kami. Dia akan mencoba mengintimidasi Anda, kata Andri. Dia akan mengancam untuk memaparkan semuanya, menghancurkan hubungan Anda dengan Dimas, merusak reputasi Anda. Biarkan dia mencoba. Tapi inilah yang menarik. Santika tersenyum tipis. Kita sudah memaparkan semuanya, hari ini. Saat ini juga. Dia menyelipkan dokumen di depanku. Itu adalah surat resmi kepada OJK. Dengan ini, Siti Rahayu, sebagai penerima manfaat akhir Nusantara Modal Utama, secara sukarela meminta peninjauan lengkap atas semua struktur perusahaan terkait untuk secara publik mensertifikasi kepatuhan penuh terhadap semua peraturan keuangan. Jika Anda menandatangani ini, jelas Andri, kita mengambil semua amunisinya. Dia tidak bisa lagi mengancam untuk memaparkan apa yang kita sendiri paparkan. Dia tidak bisa lagi melukis ini sebagai sesuatu yang mencurigakan jika kita sendiri mengundang pemeriksaan. Dan pers? Mereka akan menulis tentang ini, bagaimanapun juga, kata Santika. Tapi lebih baik mereka menulis. Pengusaha wanita secara sukarela mentransparansikan kerajaannya daripada wanita tua dituduh penipuan keuangan. Aku mengambil pena. Tanganku hanya sedikit gemetar saat menandatangani. Sekarang apa? Sekarang, Andri memeriksa jam tangannya. Anda punya 3 jam sebelum pertemuan Anda dengan Dewi. Saya sarankan Anda berpakaian seperti wanita kuat yang Anda yakini. Jangan bersembunyi lagi, Siti. Sudah waktunya dia melihat dengan siapa dia benar-benar berhadapan. Restoran mewah itu berada di jantung Jakarta Pusat dengan pemandangan kepepohonan dan arsitektur modern yang membuat kota itu terkenal. Aku tiba 15 menit lebih awal. Bukan karena aku gugup, tetapi karena aku ingin memilih tempat dudukku. Kekuatan posisi, Andri menyebutnya. Detail psikologis yang menentukan dominasi sejak awal. Aku duduk membelakangi jendela sehingga Dewi akan terkena sinar matahari siang di matanya ketika dia tiba. Keuntungan kecil. Aku mengikuti saran Andri tentang pakaian. Alih-alih pakaian sederhanaku yang biasa, aku mengenakan setelan celana abu-abu mutiara yang didesak Santika untuk kubeli pagi itu. Sepatu hak tinggi yang elegan. Jam tangan mahal yang dulunya milik ibuku. Riasan minimal tapi profesional. Aku terlihat persis seperti apa diriku, seorang pengusaha wanita yang sukses. Bukan babi tua dari kota kecil. Dewi tiba pukul 13.02, 2 menit terlambat, permainan kekuatan lainnya. Tetapi ketika dia melihatku, langkahnya goyah hanya sesaat. Dia pernah melihatku dalam pakaian sederhana dan tidak terlihat.
Versi diriku yang ini jelas membuatnya tidak nyaman. Siti, katanya, memaksakan senyum saat dia duduk. Terima kasih sudah datang. Dewi. Aku tidak membalas senyumannya. Kamu bilang kita perlu bicara. Aku di sini. Seorang pelayan muncul, menuangkan air mineral ke gelas kristal. Dewi memesan jus buah. Aku hanya meminta air. Aku ingin benar-benar fokus. Ketika pelayan pergi, Dewi membuka tas tangannya. Untuk sesaat, kupikir dia akan mengeluarkan senjata. Sebaliknya, dia mengeluarkan amplop coklat. Saya tahu siapa Anda sebenarnya, katanya, mengesampingkan kepura-puraan keakraban. Siti Rahayu. Penerima manfaat tersembunyi Nusantara modal utama. Perkiraan aset 4 triliun rupiah. Suaraku tenang. Dan? Dewi menatapku dengan tidak percaya. Dan Anda telah membohongi Dimas seumur hidupnya. Anda menyembunyikan kekayaan sementara dia bekerja seperti budak. Berpikir dia harus mendapatkan setiap rupiahnya. Aku mengajarinya nilai kerja. Sesuatu yang jelas tidak pernah kamu pelajari. Matanya berkilat marah. Tetapi dia mengendalikan diri. Dimas berhak tahu kebenarannya. Dia sudah tahu. Aku memberitahunya kemarin. Itu menghentikannya. Apa? Aku menceritakan semuanya. Tentang paten ayahnya, tentang 1.350.000.000.000, tentang Nusantara modal utama. Semuanya. Dewi meremas serbetnya. Dan, apa katanya? Dia marah kepada Anda? Merasa dikhianati? Tepat seperti yang kamu harapkan, kan? Aku membungkuk ke depan. Tapi inilah perbedaan antara kamu dan aku, Dewi. Aku bisa hidup dengan kemarahan putraku jika itu berarti dia akhirnya tahu kebenaran. Bisakah kamu hidup dengan apa yang akan dia pikirkan ketika dia tahu kamu sebenarnya? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Aku mengeluarkan folderku sendiri. Izinkan saya mencerahkanmu. Aku menyelipkan halaman pertama ke arahnya. Itu adalah laporan mutasi rekening. Ini kartu kreditmu. Utang 100 juta rupiah. Halaman berikutnya. Ini kartu kredit ayahmu. Digunakan untuk membayar S2 bisnismu. Ratusan juta rupiah. Tidak pernah dikembalikan. Halaman berikutnya. Ini tanda terima dari agen mata-mata. Detektif swasta. Ratusan juta rupiah dibayar selama 8 bulan terakhir untuk menguntitku. Halaman berikutnya. Dan ini favoritku. Draft perjanjian pranikah dengan tanda tangan elektronik Dimas. Kecuali Dimas tidak pernah menandatangani ini, kan? Metadata menunjukkan bahwa itu dibuat di laptopmu 6 bulan sebelum pernikahan. Wajah Dewi kehilangan semua warnanya. Anda? Bagaimana Anda mendapatkan? Aku punya perusahaan senilai 4 triliun rupiah, Dewi. Aku punya sumber daya yang bahkan tidak bisa kamu bayangkan. Aku bersandar. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang kamu rencanakan dengan dokumen palsu itu? Dia tidak menjawab. Tangannya gemetar. Aku akan memberitahumu apa yang akan kamu lakukan. Lanjutku. Kamu akan menggunakannya setelah pernikahan untuk mengklaim hak atas uang Dimas. Uang yang kamu pikir sudah dia miliki, tetapi ternyata dia tidak memilikinya. Belum. Saya mencintainya, bisik Dewi, tetapi bahkan baginya itu terdengar palsu. Tidak. Kamu tidak mencintainya. Kamu mencintai gagasan tentang keamanan yang kamu pikir akan dia berikan kepadamu. Dan ketika ayahmu mengenaliku di pernikahan, kamu melihat peluang yang lebih besar lagi. Bukan hanya uang Dimas, tetapi uangku juga. Anda tidak mengerti. Suara Dewi pecah. Setelah ibu saya, setelah kami kehilangan segalanya, saya hanya ingin merasa aman lagi. Apakah itu seburuk itu? Aku merasakan kilasan belas kasih yang tak terduga. Hanya kilasan. Tidak, Dewi. Ingin keamanan tidak buruk. Tetapi memeras, berbohong, memalsukan dokumen, itu buruk. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan putraku dalam pencarianmu akan keamanan itu. Apa yang akan Anda lakukan? Menceritakannya kepada Dimas. Dia sudah marah kepada Anda. Jika Anda mengatakan istrinya, aku tidak akan memberitahunya apa-apa. Aku mengeluarkan dokumen lain. Karena kamu yang akan memberitahunya. Itu adalah perjanjian perceraian awal.
Dewi membacanya dengan mata yang semakin membesar. Tidak, saya tidak akan. Ya, kamu akan melakukannya. Karena alternatifnya adalah aku mengajukan ini. Aku mengeluarkan satu set kertas terakhir. Gugatan untuk penipuan pernikahan, pemalsuan dokumen, dan pemerasan. Aku punya semua surelnya, Dewi. Yang kamu kirim ke jurnalis. Yang kamu tukar dengan pengacaramu tentang cara menangani Dimas. Semuanya. Ini. Pemerasan. Bukan. Ini keadilan. Karena inilah yang akan terjadi. Kamu akan menandatangani perjanjian perceraian ini. Kamu akan memberitahu Dimas bahwa kamu menikahinya karena alasan yang salah. Bahwa kamu belum siap untuk pernikahan. Bahwa kamu menyesal. Dan jika saya tidak melakukannya, aku membungkuk ke depan. Suaraku rendah tetapi jernih seperti kristal. Maka aku akan menghancurkan ayahmu. Kontrak konsultasi yang menjadi satu-satunya yang membuatnya bertahan itu akan berakhir. Tunjangan kecil yang dia terima akan hilang. Dan kemudian aku akan menuntutmu untuk setiap rupiah yang bisa aku dapatkan darimu. Yang, mari kita akui, tidak banyak. Tetapi prosesnya akan merusak reputasi apapun yang tersisa darimu. Anda monster. Tidak. Aku seorang ibu yang melindungi putranya dari pemangsa. Ada perbedaan. Dewi berdiri tiba-tiba. Air mata mengalir di wajahnya yang dirias dengan hati-hati. Dimas tidak akan pernah memaafkan Anda untuk ini. Mungkin tidak. Tetapi setidaknya dia akan bebas darimu. Dia meraih tasnya dan berlari keluar dari restoran. Meninggalkan dokumen dan harga dirinya yang hancur. Aku tetap duduk, menatap menu yang tidak pernah kami pesan. Merasakan campuran aneh antara kemenangan dan kesedihan. Aku telah memenangkan pertempuran. Tetapi perang untuk hati putraku baru saja dimulai. Aku sudah kembali ke apartemenku ketika ponselku meledak dengan pemberitahuan. Dimas. Menelepon berulang kali. Aku menjawab panggilan kelima. Halo, nak. Apa yang ibu lakukan? Teriakannya membuatku menjauhkan ponsel dari telingaku. Dewi baru saja pulang. Menangis histeris. Katanya ibu mengancamnya, memerasnya. Itu benar, Dimas. Aku perlu kamu tenang dan mendengarkan. Tidak. Ibu yang akan mendengarkan aku. Aku belum pernah mendengarnya semarah ini. Aku tidak tahu siapa ibu, Bu. Wanita yang membesarkanku tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah. Ya Tuhan. Apa ibu benar-benar mengancam akan menghancurkan ayah Dewi? Akan merusak mereka? Dimas. Dia mencoba memeras aku. Itu tidak memberi ibu hak untuk. Dia memalsukan tanda tanganmu. Aku berteriak balik, mengejutkan diriku sendiri dan dia. Dia membuat perjanjian pranikah palsu dengan namamu untuk mengklaim uang dari kita yang bahkan belum kamu miliki. Dia telah menggunakanmu sejak awal. Keheningan di ujung sana. Itu tidak benar. Dewi mencintaiku. Sungguh? Tanyakan padanya tentang agen mata-mata. Tanyakan padanya berapa banyak yang dia bayar untuk menguntitku selama berbulan-bulan. Tanyakan padanya tentang surel dengan jurnalis yang berencana untuk memaparkanku secara publik. Dia hanya bingung, takut bahwa ibu. Dimas, aku melembutkan suaraku. Aku tahu ini menyakitkan. Aku tahu kamu tidak ingin percaya bahwa wanita yang kamu cintai membohongimu. Tetapi aku perlu kamu datang ke sini. Sekarang. Dan biarkan aku menunjukkan semuanya kepadamu. Setiap dokumen. Setiap bukti. Dan kemudian, setelah kamu melihat semuanya, kamu bisa memutuskan siapa yang mengatakan yang sebenarnya. Lebih banyak keheningan. Kemudian, dengan suara serak. Baiklah. Aku akan ke sana. Dia menutup telepon. Aku duduk di sofaku. Gemetar, bertanya-tanya apakah aku baru saja menyelamatkan putraku atau kehilangannya selamanya. Dimas tiba 1 jam kemudian. Dewi tidak ikut dengannya, yang merupakan kelegaan. Dia duduk di tempat yang sama di mana dia berada 2 hari sebelumnya. Tetapi sekarang dia tampak 10 tahun lebih tua. Tunjukkan padaku. Semuanya. Selama 3 jam berikutnya, Santika, Andri, dan aku menunjukkan kepadanya setiap dokumen. Setiap laporan mutasi bank, setiap surel yang dicegat, setiap foto dari detektif yang Dewi sewa. Awalnya, Dimas menyangkal semuanya. Dia mencari alasan, rasionalisasi. Tetapi saat bukti menumpuk, pembelaannya runtuh.
Ketika kami sampai pada perjanjian pranikah palsu, Santika menunjukkan analisis forensik lengkap. Tanda tangan elektronik ini disalin dari dokumen yang kamu tanda tangani pada bulan Februari 2023. Sebuah kontrak sewa. Metadata jelas. Berkas asli dibuat di komputer Dewi pada tanggal 15 September 2023. 2 minggu sebelum dia melamarku, bisik Dimas. Ya. Dia bangkit, berjalan ke jendela, bahunya bergetar. Selama ini, dia hanya berburu keberuntungan. Aku mengakhiri dengan lembut. Aku minta maaf, Nak. Aku tahu ini menyakitkan. Mengapa? Dia berbalik ke arahku. Air mata mengalir di wajahnya. Mengapa ibu tidak mengatakan yang sebenarnya sejak awal tentang uang itu? Tentang segalanya, jika ibu memberitahuku, aku tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah jatuh cinta pada seseorang karena alasan yang salah. Kamu pikir kamu jatuh cinta padanya karena uang? Tidak. Tetapi dia jelas mendekatiku karena itu, dan jika aku tahu ada sesuatu yang harus dilindungi, aku akan lebih berhati-hati. Lebih. Ya Tuhan, Bu, kebohongan ibu memungkinkan ini terjadi. Kata-katanya menyakitkan karena mengandung sedikit kebenaran. Kamu benar, aku mengakui. Rahasiku menciptakan kekacauan ini, dan aku menyesalinya lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Tapi, Dimas, aku perlu kamu mengerti sesuatu. Aku tidak menyembunyikan uang itu karena aku tidak mempercayaimu. Aku menyembunyikannya karena aku ingin kamu tahu nilai dirimu sendiri, terlepas dari uang. Karena aku melihat apa yang kekayaan mudah lakukan pada orang. Bagaimana itu merusak mereka. Bagaimana itu merusak Dewi. Ya, dia duduk lagi, menutupi wajahnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Andri berbicara untuk pertama kalinya dalam beberapa jam. Dimas, secara hukum, pernikahan itu bisa dibatalkan atas dasar penipuan. Dia menipu Anda tentang niatnya sejak awal. Jika Anda mau, kami bisa memulai prosesnya besok. Dan jika aku tidak mau, bagaimana jika aku ingin mencoba? Mencoba apa? Tanyaku lembut. Menyelamatkan pernikahan yang tidak pernah nyata? Dia takut, setelah apa yang terjadi pada ibunya. Aku bisa mengerti mengapa uang menjadi sangat penting baginya. Mengerti tidak sama dengan memaafkan, Nak. Dan jelas tidak sama dengan tetap menikah dengan seseorang yang melihatmu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dimas terdiam lama. Akhirnya dia menghela napas. Aku perlu bicara dengannya. Sekali lagi. Tanpa pengacara. Tanpa ibu. Maaf. Hanya kami berdua. Dan kemudian aku akan memutuskan. Baiklah, aku menerima. Meskipun setiap insting keibuan berteriak untuk tidak membiarkannya pergi. Tapi Dimas, ketika kamu berbicara dengannya, ajukan satu pertanyaan dari ibu. Apa? Tanyakan padanya. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Atau kamu hanya mencintai apa yang kamu pikir bisa kuberikan? Dan kemudian tatap matanya ketika dia menjawab. Kamu akan tahu kebenarannya. Dia berdiri, memelukku dengan canggung. Aku masih marah pada ibu. Karena semua tahun kebohongan itu, aku tahu. Tapi juga, aku juga mengerti mengapa ibu melakukannya. Dan sebagian dari diriku berterima kasih kepada ibu karena telah mengajariku untuk mandiri. Bahkan jika metodenya sangat rumit, aku berhasil tersenyum tipis. Ayahmu akan bangga pada orang seperti apa kamu tumbuh, terlepas dari bagaimana kamu sampai di sana. Ibu benar-benar berpikir begitu? Aku tahu itu. Setelah dia pergi, aku jatuh di sofa. Santika duduk di sebelahku, melingkarkan lengan di bahuku. Kamu melakukannya dengan baik, Siti. Benarkah? Rasanya seperti aku baru saja kehilangan putraku. Kamu tidak kehilangannya. Kamu membebaskannya. Ada perbedaannya. Aku harap dia benar. Telepon berdering pukul 2 pagi. Dimas, halo, jawabku dengan jantung berdebar. Ibu. Suaranya terdengar tenang. Terlalu tenang. Aku bicara dengan Dewi. Dan, aku mengajukan pertanyaan ibu. Apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Dan tahukah ibu apa jawabannya? Aku menunggu. Dia bilang, aku mencintaimu secukupnya. Seolah-olah cinta adalah sesuatu yang diukur dalam jumlah. Seolah-olah bisa ada cinta yang cukup untuk membenarkan kebohongan dan manipulasi.
Aku minta maaf, Nak. Jangan merasa begitu. Karena jawabannya memberiku kejelasan yang kubutuhkan. Dia menarik napas dalam-dalam. Besok aku akan menelepon Andri. Aku ingin memulai proses perceraian. Atau pembatalan. Apapun yang lebih cepat. Aku menutup mata, merasakan kelegaan dan kesedihan dalam ukuran yang sama. Kamu yakin? Sepenuhnya. Tapi Bu, ada hal lain yang perlu kukatakan. Aku masih memproses semuanya. Uang itu, kebohongan itu, semuanya. Dan aku butuh waktu sebelum kita bisa. Sebelum keadaan kembali normal di antara kita. Aku mengerti. Tapi aku ingin ibu tahu bahwa aku tidak membenci ibu. Aku terluka, ya? Bingung, pasti. Tapi aku tidak membenci ibu. Dan pada akhirnya, aku yakin aku akan bisa memaafkan ibu. Air mata mengalir di wajahku. Itu yang bisa kukhawatirkan, Nak. Aku mencintai ibu. Bahkan ketika aku marah kepada ibu, aku juga mencintaimu, Nak. Lebih dari kata-kata yang bisa diungkapkan. Setelah menutup telepon, aku duduk dalam kegelapan apartemenku, memikirkan Arman. Suratnya, peringatannya tentang uang dan karakter. Aku telah menghabiskan 20 tahun mencoba melindungi Dimas dari uang. Dan pada akhirnya, uang itu menemukannya juga. Tetapi mungkin Arman benar setelah semua. Karena Dimas telah menghadapi godaan, pengkhianatan, dan penemuan kekayaan tersembunyi. Dan dia telah memilih karakter di atas segalanya. Dia memilih kebenaran di atas kenyamanan. Dia memilih integritas di atas kekayaan yang mudah. Dalam kegelapan, aku tersenyum melalui air mataku. Putraku terluka, ya, tapi dia tidak hancur. Dan itu berarti, bagaimanapun juga, aku telah melakukan sesuatu dengan benar. Jakarta pada bulan Agustus adalah oven. Jalanan terasa pengap, wisatawan memadati jalan utama, tidak menyadari drama yang telah terjadi di gedung-gedung yang mereka foto. Aku berada di apartemenku, berkemas. Setelah 3 dekade di apartemen 70 meter persegi yang sama ini, aku akhirnya pindah, bukan karena aku harus melakukannya. Tuhan tahu aku bisa membeli gedung apapun di Jakarta jika aku mau, tetapi karena aku tidak perlu lagi bersembunyi. Proses dengan OJK telah selesai 2 minggu sebelumnya. Setelah 3 bulan audit menyeluruh, putusan resmi telah tiba dalam amplop putih dengan segel pemerintah. Setelah peninjauan lengkap atas struktur perusahaan yang terkait dengan Nusantara Modal Utama, komisi ini mensertifikasi bahwa semua operasi sepenuhnya mematuhi peraturan keuangan. Tidak ditemukan penyimpangan dalam asal-usul dana, struktur kepemilikan, atau deklarasi pajak. Nyonya Siti Rahayu dikonfirmasi sebagai penerima manfaat akhir yang sah dengan semua pajak telah dibayar lunas sejak awal operasi pada tahun 2005. Santika menangis ketika dia membaca dokumen itu. Andri membuka sebotol minuman. Dan aku hanya menghela napas dengan kelegaan yang begitu dalam sehingga aku merasa seolah-olah aku telah menahan napas selama 20 tahun. Karena putusan itu berarti lebih dari sekadar pembenaran hukum. Itu berarti Dewi telah kehilangan semua amunisinya. Dia tidak bisa lagi mengancamku untuk memaparkan apa yang telah disertifikasi oleh pemerintah sebagai sepenuhnya sah. Pers, tentu saja, heboh. Pengusaha hantu Siti Rahayu, janda yang membangun kekaisaran triliunan rupiah dalam keheningan mutlak. Dari perawat menjadi miliarder. Kisah luar biasa wanita di balik Nusantara Modal Utama. Siti Rahayu, aku menyembunyikan kekayaanku untuk mengajarkan nilai kepada putraku. Ada beberapa artikel negatif, tentu saja. Kolumnis yang menyebutku tidak jujur karena menyembunyikan kekayaanku, tetapi sebagian besar reaksi secara mengejutkan positif. Wanita seusia denganku menghentikanku di jalan untuk mengatakan mereka mengagumi kekuatanku. Para ibu tunggal mengirimiku surel mengatakan aku adalah inspirasi mereka. Seorang wanita tua di pasar memelukku sambil menangis dan berkata, "Terima kasih telah menunjukkan kepada kami bahwa wanita tua juga bisa menjadi kuat." Yang terakhir itu membuatku menangis di tengah-tengah kios buah. Tetapi terlepas dari semua perhatian media, dari wawancara yang kutolak, dari tawaran buku yang kuabaikan, hanya satu orang yang penting bagiku. Dimas. Putraku tidak berbicara kepadaku selama 2 bulan. Hanya pesan teks sesekali, singkat. Fungsional. Aku baik-baik saja, Bu.
Aku butuh lebih banyak waktu. Tolong hormati ruangku. Setiap pesan adalah tusukan di hati, tetapi aku menghormatinya. Aku telah menghancurkan kepercayaannya dengan 20 tahun kebohongan, tidak peduli seberapa baik niatku. Dia berhak atas waktunya, ruangnya, proses penyembuhannya. Santika mencoba menghiburku. Siti, dia sedang memproses. Dia menemukan bahwa istrinya menggunakannya dan ibunya membohonginya seumur hidupnya. Itu terlalu banyak untuk pria berusia 32 tahun. Aku tahu, tapi itu tidak membuat rasa sakitnya berkurang. Perceraian Dimas secara mengejutkan cepat. Dengan bukti penipuan pranikah, hakim telah memberikan pembatalan hanya dalam 6 minggu. Dewi telah menandatangani semua surat tanpa protes, mengambil uang 100 juta rupiah yang Dimas tawarkan dengan murah hati sebagai kompensasi, bertentangan dengan nasihatku, dan menghilang. Rumor mengatakan dia pindah ke kota lain. Sejujurnya, aku tidak peduli selama dia jauh dari putraku. Joko Pramesti datang menemuiku 2 minggu setelah insiden di restoran. Dia tampak menua 1 dekade. Siti, saya tidak punya kata-kata untuk meminta maaf atas apa yang putri saya coba lakukan. Anda tidak perlu meminta maaf untuk dia, Joko. Dia dewasa. Keputusannya adalah miliknya. Namun, dia tetap diam, menatap tangannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu salah, bahwa Anda tidak pantas diserang. Tapi dia terobsesi, yakin bahwa entah bagaimana Anda berutang sesuatu padanya. Dan sekarang, dia tidak berbicara kepada saya. Katanya saya memilih uang Anda daripada putri saya sendiri. Itu menyakitiku meskipun seharusnya tidak. Anda memilih uang saya, Joko? Dia menatapku dengan mata lelah. Saya memilih hal yang benar, yang kebetulan juga uang Anda, ya. Tetapi terutama, saya memilih untuk tidak menjadi bagian dari pemerasan. Saya memilih untuk tidak membiarkan putri saya berubah menjadi sesuatu yang akan dibenci oleh ibunya. Aku mempertahankan kontrak konsultasi Joko. Bukan karena kasihan, tetapi karena dia pantas mendapatkannya. Dia pekerja yang baik, jujur, dan apa yang putrinya lakukan bukanlah kesalahannya. Aku sedang melipat pakaian ketika ponselku berdering. Santika, Siti, kamu perlu menyalakan televisi. Sekarang, ada apa? Lakukan saja. Aku menyalakan televisi kecil di ruang tamuku. Itu adalah program berita sore, dan pembawa acara sedang menayangkan video viral yang beredar di media sosial. Perutku melilit ketika aku melihat siapa itu. Dewi. Dia duduk di depan kamera, jelas di semacam studio podcast atau YouTube. Dia mengenakan gaun hitam sederhana, tanpa riasan, rambut diikat ekor kuda yang berantakan. Dia terlihat hancur. Nama saya Dewi Pramesti, katanya dalam video, dan 3 bulan lalu saya mencoba memeras ibu mertua saya untuk mendapatkan triliunan rupiah. Aku duduk perlahan, tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar. Saya ingin menceritakan kisah saya, bukan sebagai alasan, tetapi sebagai peringatan, karena apa yang saya lakukan itu salah, sangat, tidak termaafkan salah. Dan wanita muda yang menonton ini perlu mengerti bagaimana rasa takut dapat mengubah Anda menjadi monster. Selama 20 menit berikutnya, Dewi menceritakan semuanya. Masa kecilnya yang istimewa, hilangnya perusahaan keluarga, bunuh diri ibunya, dan bagaimana trauma itu telah mengubahnya menjadi seseorang yang terobsesi dengan keamanan finansial dengan biaya berapapun. Ketika saya bertemu Dimas Baskoro, dia melanjutkan dengan suara yang pecah. Saya melihat peluang. Pria yang baik dengan pekerjaan yang baik, seseorang yang stabil, dan saya meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya mencintainya. Tapi apakah Anda tidak mencintainya? Tanya pewawancara di luar kamera. Dewi membutuhkan waktu lama untuk menjawab. Saya mencintai gagasan tentang dia. Saya mencintai keamanan yang dia wakili, tetapi mencintainya sebagai pribadi, jiwanya, hatinya, mimpinya. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Dan dia pantas mendapatkan lebih dari itu. Dan ibu mertua Anda, Siti Rahayu? Siti Rahayu adalah wanita terkuat yang pernah saya kenal. Dan saya memperlakukannya dengan penghinaan karena dia mengingatkan saya pada semua yang bukan diri saya. Dia membangun sebuah kerajaan dari nol. Dia bekerja keras,
Dia berkorban untuk putranya. Dan saya hanya ingin mengambil apa yang telah dia peroleh. Apakah Anda menyesali apa yang Anda lakukan? Setiap hari, setiap jam. Air mata mengalir deras sekarang. Saya kehilangan pria yang baik karena keserakahan saya. Saya menghancurkan hubungan dengan ayah saya. Dan saya menjadi persis tipe orang yang akan dibenci oleh ibu saya. Jadi, jika ada anak muda yang menonton ini yang berpikir untuk mengambil jalan pintas, menggunakan orang, berbohong demi uang, tolong jangan lakukan itu. Harganya terlalu mahal. Video itu berakhir. Pembawa acara sedang mendiskusikan kasus itu dengan panel ahli. Ponselku meledak dengan pesan. Santika, kamu lihat itu. Andri, gerakan yang menarik. Strategi hukum atau penyesalan yang tulus. Dan kemudian satu pesan yang membuat jantungku berhenti. Dimas, Ibu, kita bisa bicara secara langsung. Kami sepakat untuk bertemu di taman kota keesokan harinya. Tempat netral. Tempat di mana kami menghabiskan banyak hari minggu ketika dia masih kecil. Memberi makan burung dan makan es krim. Aku tiba lebih awal. Duduk di bangku favorit kami di tepi danau. Taman itu penuh dengan keluarga. Anak-anak berlarian dengan balon. Pasangan berjalan bergandengan tangan. Kehidupan normal. Sesuatu yang telah kulupakan dalam 3 bulan terakhir. Dimas tiba tepat waktu. Dia mengenakan celana jeans dan kemeja putih sederhana. Dia terlihat lebih kurus, lelah, tetapi juga damai entah bagaimana. Halo ibu. Halo, nak. Kami berpelukan. Itu tidak seperti pelukan kami yang dulu, alami dan hangat. Yang ini hati-hati. Tentatif. Seperti dua orang yang belajar untuk menyentuh lagi setelah terluka. Kami duduk, menatap danau dalam diam sejenak. Aku melihat video Dewi, katanya akhirnya. Aku juga. Apa ibu pikir itu tulus? Aku memikirkannya dengan hati-hati sebelum menjawab. Aku pikir penyesalan bisa tulus bahkan ketika datang terlambat. Dan aku pikir dia akhirnya melihat dirinya sendiri dengan jelas dan dia tidak menyukai apa yang dia lihat. Dimas mengangguk perlahan. Dia meneleponku kemarin, sebelum dia mengunggah video itu. Katanya dia minta maaf. Bahwa dia tidak seharusnya menggunakanku. Bahwa dia berharap suatu hari aku bisa menemukan seseorang yang mencintaiku karena alasan yang benar. Dia tersenyum pahit. Itu aneh. Dewasa. Rasa sakit bisa mematangkan orang. Jika mereka membiarkannya. Seperti kamu. Aku menatapnya. Apa maksud ibu? Bu. Aku menghabiskan 2 bulan terakhir untuk berpikir. Tentang ibu. Tentang ayah. Tentang segalanya. Dan aku berbicara dengan seorang terapis. Ya, dia membantuku memahami sesuatu yang penting. Bahwa aku marah karena alasan yang salah. Dimas, kamu punya hak penuh. Biarkan aku menyelesaikan. Dia mengangkat tangan. Aku marah karena aku merasa ibu telah membohongiku. Bahwa ibu telah menyangkal sesuatu yang menjadi milikku. Bahwa ibu telah mencuri pilihanku untuk hidup berbeda. Dan ibu benar untuk merasakan itu. Tapi begini, terapis itu mengajukan pertanyaan kepadaku. Dia bertanya, jika ibumu memberitahumu pada usia 18 tahun bahwa kamu punya triliunan rupiah, apa yang akan kamu lakukan? Dan apa yang kamu jawab? Sejujurnya, aku mungkin akan menyia-nyiakan hidupku. Aku akan meninggalkan kuliah. Aku akan bepergian tanpa tujuan. Aku akan mengelilingi diriku dengan orang-orang seperti Dewi yang hanya menginginkanku karena uangku. Aku akan menjadi persis tipe orang yang ayah takutkan aku akan menjadi. Kata-katanya membuatku menangis dalam diam. Dimas, tidak. Bu, biarkan aku mengatakannya. Aku perlu mengatakannya. Dia meraih tanganku. Aku menghabiskan 20 tahun belajar siapa diriku tanpa uang. Aku belajar bekerja keras. Menghargai setiap rupiah. Bangga dengan prestasiku karena itu milikku, bukan warisan. Dan ya, itu sulit. Ada malam-malam ketika aku makan nasi goreng karena aku tidak mampu membeli yang lain. Ada saat-saat ketika aku iri pada teman-temanku dengan orang tua kaya. Aku tahu, dan aku sangat menyesalinya. Tapi, Bu, dia menatapku dengan mata berbinar. Perjuangan itu membuatku menjadi diriku. Pria yang tidak bisa dibeli Dewi, bahkan ketika dia pikir dia telah menemukan harga. Pria yang menghargai karakter di atas uang.
Dan itu adalah hadiah yang sebenarnya yang ibu berikan kepadaku. Sekarang aku menangis terbuka. Dimas memelukku, dan kali ini terasa seperti pelukan lama kami. Hangat, nyata, rumah. Jadi, apa kamu memaafkan aku? Bisikku. Aku sudah memaafkan ibu, Bu. Butuh waktu bagiku, tetapi aku mengerti mengapa ibu melakukan apa yang ibu lakukan. Dan meskipun aku tidak setuju dengan metodenya, aku menghormati niatnya. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Aku pikir dia akan bangga pada kita berdua. Ibu karena membangun sesuatu, aku karena tidak membiarkan itu menghancurkanku. Kami duduk seperti itu, berpelukan, sementara matahari terbit dan keluarga bermain di sekitar kami. Bu, kata Dimas setelah beberapa saat. Aku perlu menanyakan sesuatu. Apapun. Apa yang akan ibu lakukan sekarang dengan uang itu? Dengan perusahaan? Dengan segalanya? Aku tersenyum, menyeka air mataku. Nah, tentang itu, ada sesuatu yang harus kutunjukkan padamu. Seminggu kemudian, Dimas, Santika, Andri, dan aku duduk di ruang rapat Nusantara Modal Utama. Di depan kami ada dokumen hukum tebal yang diikat dengan pita merah. Apa ini? Tanya Dimas. Warisanmu yang sebenarnya, jawabku. Tapi bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku membuka dokumen itu dan membalik halaman pertama ke arahnya. Yayasan Arman dan Siti Baskoro. Misi: mendukung insinyur muda di Indonesia melalui beasiswa, pendampingan, dan sumber daya untuk inovasi teknologi. Dimas membaca dalam diam. Matanya semakin membesar. Bu, ini bilang donasi awal 2 triliun rupiah. Ya, itu lebih dari separuh dari segalanya. Ya? Sisanya untukmu, pada akhirnya. Tapi Dimas, ayahmu meninggal dunia tidak hanya meninggalkanmu uang. Dia meninggalkanmu warisan inovasi, keinginan untuk mengubah dunia, dan yayasan ini. Yayasan ini adalah bagaimana kita akan melanjutkan warisan itu. Kamu akan menjadi presidennya. Santika akan menjadi direktur eksekutif. Dan aku akan menjadi pendiri diam yang akhirnya bisa menggunakan uangnya untuk sesuatu yang penting. Dimas berdiri, berjalan ke jendela yang menghadap ke distrik teknologi Jakarta tempat para insinyur muda bekerja pada perusahaan rintisan dan impian. Berapa banyak siswa? Tanyanya. 500 penerima beasiswa per tahun untuk memulai, jawab Santika. Cakupan penuh biaya kuliah, perumahan, dan biaya hidup, ditambah 30 laboratorium penelitian di 10 universitas dan dana 250 miliar rupiah untuk mendukung paten dan komersialisasi. 250 miliar untuk paten. Dimas berbalik. Bu, itu persis apa yang ayah inginkan. Dia meninggal dunia sebelum dia bisa melihat patennya mengubah dunia, tetapi kita bisa memastikan penemu muda lainnya tidak menghadapi nasib yang sama. Dimas kembali ke meja, menatap dokumen itu dengan mata basah. Tahukah ibu? Aku selalu merasa bersalah. Bersalah karena apa? Karena ayah meninggal dunia saat mengerjakan baterai itu. Karena dia tidak pernah bisa melihat kesuksesannya. Aku merasa seolah-olah aku telah mencuri momennya dengan selamat sementara dia tidak. Oh, sayang, tidak. Tapi ini. Dia menyentuh dokumen itu. Ini berarti pekerjaannya berlanjut, bahwa warisannya bukan hanya uang, tetapi kesempatan bagi orang lain seperti dia. Tepat. Kapan kita mulai? Aku tersenyum. Minggu depan. Kami sudah mendapat persetujuan pemerintah, struktur hukum selesai, dan aplikasi beasiswa pertama dibuka pada bulan September. Dimas memelukku lagi, dan untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, aku merasa kami memiliki masa depan bersama. Bukan hanya sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai mitra dalam sesuatu yang lebih besar dari diri kami sendiri. Universitas Teknik Jakarta telah meminjamkan auditorium utamanya untuk acara peluncuran Yayasan Baskoro. Ruangan itu penuh sesak. Mahasiswa, profesor, pers, dan perwakilan dari organisasi AMA lainnya. Aku berada di belakang panggung, berpakaian untuk penampilan publik pertamaku yang sebenarnya sebagai Siti Rahayu, pengusaha wanita. Aku mengenakan setelan celana biru tua yang sederhana namun elegan. Jam tangan ibuku, dan cincin kawin Arman yang akhirnya aku keluarkan dari rantai tersembunyi dan kukenakan di tangan kananku,
Siap? Tanya Dimas, menjulurkan kepalanya. Takut. Bagus. Itu berarti kamu peduli. Kami berjalan bersama menuju panggung. Ketika tirai terbuka dan aku melihat 500 wajah menatapku, naluri pertamaku adalah lari, tetapi kemudian aku melihat Dimas di sisiku, mengangguk menyemangati. Aku melihat Santika di barisan depan, tersenyum bangga. Aku melihat sekelompok mahasiswa muda dengan mata berbinar penuh harapan, dan aku ingat mengapa aku melakukan ini. Aku mendekati mikrofon. Selamat sore. Nama saya Siti Rahayu, dan selama 22 tahun, saya bersembunyi dari dunia. Ada gumaman di antara hadirin. Mereka jelas mengharapkan pidato yang lebih formal. Aku bersembunyi karena aku takut. Takut uang akan merusak putraku. Takut perhatian akan merusak hidup kami yang sederhana. Takut dunia akan menghakimiku karena sukses padahal hanya seorang perawat janda. Aku berhenti, menatap lurus ke kamera televisi yang menyiarkan langsung. Tetapi aku telah belajar sesuatu dalam beberapa bulan terakhir ini. Keheningan bukanlah keamanan. Itu adalah penjara. Dan uang bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apa yang kita lakukan dengannya. Aku merasakan suaraku semakin keras, semakin percaya diri. Suamiku Arman Baskoro meninggal dunia pada usia 43 tahun, meninggalkanku paten dan sebuah pertanyaan. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Selama 2 dekade, jawabanku adalah menyembunyikannya, melindunginya, menyimpannya seperti naga di atas hartanya. Beberapa tawa di antara hadirin. Tetapi hari ini, aku akhirnya punya jawaban yang lebih baik. Aku akan menggunakannya untuk apa yang selalu Arman inginkan, mengubah dunia. Bukan aku sendiri, tetapi melalui kalian masing-masing. Aku mengangguk ke arah para mahasiswa. Yayasan ini bukan tentang aku. Ini tentang gadis muda dari kota kecil di Jawa yang punya ide brilian tetapi tidak mampu membayar kuliah. Ini tentang setiap pikiran cemerlang yang diabaikan oleh sistem karena mereka tidak terlahir dengan uang. Kami akan mulai dengan 500 beasiswa tahun ini, tetapi tujuan kami adalah 1000 pada tahun 2029. Dan bukan hanya beasiswa, tetapi pendampingan. Laboratorium. Sumber daya untuk mengubah ide menjadi paten, dan paten menjadi produk yang meningkatkan kehidupan. Para hadirin mulai bertepuk tangan, tetapi aku mengangkat tangan, tetapi aku ingin jelas tentang sesuatu. Uang ini datang dengan harapan, bukan rasa terima kasih, melainkan tanggung jawab. Jika kami memberi kalian kesempatan untuk belajar, untuk menciptakan, untuk berinovasi, maka kami berharap kalian pada akhirnya melakukan hal yang sama untuk orang lain, membayarnya ke depan. Membangun rantai kesempatan yang berlanjut lama setelah kita semua meninggal dunia. Aku menatap Dimas. Putraku mengajariku bahwa nilai sejati tidak terletak pada seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi pada siapa dirimu tanpanya. Dan sekarang aku ingin kalian semua memiliki kesempatan untuk menemukan siapa diri kalian dengan semua alat yang kalian miliki. Jadi, jika kamu punya ide yang bisa mengubah dunia tetapi tidak punya uang, yayasan ini adalah untukmu. Jika kamu telah gagal 47 kali tetapi ingin mencoba sekali lagi, kami di sini. Jika seseorang mengatakan kepadamu bahwa kamu terlalu miskin, terlalu asing, terlalu berbeda untuk sukses, buktikan mereka salah. Karena suamiku Arman gagal 47 kali sebelum dia menciptakan baterai yang mengubah industri, dan jika dia menyerah pada upaya ke-46, tidak ada ini yang akan ada. Ini bukan tentang uang. Ini tidak pernah tentang uang. Ini tentang tujuan. Dan hari ini, tujuan itu adalah kalian. Tepuk tangan meriah berlangsung 5 menit penuh. Mahasiswa menangis. Profesor memelukku. Pers mengambil foto dengan marah, tetapi aku hanya menatap Dimas, yang tersenyum dengan air mata di matanya, mengangguk perlahan. Aku akhirnya menjawab pertanyaan Arman dengan benar. 5 tahun telah berlalu sejak kehidupan rahasiaku terungkap. 5 tahun sejak Dewi Pramesti mencoba menghancurkanku. 5 tahun sejak aku hampir kehilangan putraku. Dan sekarang, duduk di teras villa di Bali, dikelilingi oleh 3 generasi orang yang kucintai, aku akhirnya bisa mengatakan, itu sepadan. Dimas dan istrinya, Rina, kini memiliki 2 putri. Cahaya yang berusia 4 tahun dan Berkah yang berusia 6 bulan,
dinamai untuk menghormati kakek buyutnya yang tidak akan pernah dia kenal, tetapi warisannya hidup melalui dirinya. Siti, nama yang kuberi pada salah satu penerima beasiswa pertamaku, kini berusia 24 tahun dan baru saja menerima paten pertamanya. Desain panel suryanya diterapkan di 50 kota kecil di Jawa, dan ada minat dari negara-negara lain. Yayasan Baskoro telah memberikan lebih dari 2.500 beasiswa. 73 paten telah didaftarkan oleh penerima beasiswa kami, 18 perusahaan telah didirikan. Dan yang paling penting, ribuan anak muda telah belajar bahwa kode pos mereka tidak menentukan potensi mereka. Santika pensiun tahun lalu tetapi masih di Dewan Direksi. Andri akhirnya menemukan cinta pada usia 62 tahun dengan seorang profesor sastra yang membuatnya tertawa. Dan Joko Pramesti masih bekerja sebagai konsultan. Meskipun sekarang dia juga menjadi sukarelawan, mengajar pertukangan kepada kaum muda berisiko. Dewi, ya, kudengar dia ada di luar negeri, bekerja untuk sebuah organisasi nirlaba yang membantu wanita korban penyalahgunaan keuangan. Kami berkirim surel setahun sekali, singkat dan sopan. Kami tidak akan pernah berteman, tetapi kami bukan lagi musuh. Pengampunan, aku telah belajar, tidak berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu meracuni masa kini. Dan bagi diriku, aku berusia 63 tahun sekarang. Rambutku benar-benar abu-abu, yang sudah tidak kuwarnai lagi. Aku punya kerutan di sekitar mata karena terlalu banyak tersenyum. Dan aku hidup secara terbuka sebagai siapa aku seharusnya. Siti Rahayu, pengusaha wanita, filantropis, ibu, nenek, mentor. Dan yang terpenting, wanita yang belajar bahwa kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan, selalu lebih baik daripada kebohongan yang paling nyaman. Sore ini, saat matahari mulai terbenam di atas perkebunan di Bali, Dimas mendekat dengan cahaya di bahunya. Nenek, lihat apa yang aku temukan di kebun. Cahaya menunjukkan seekor kadal hijau kecil di tangannya. Bolehkah aku menyimpannya? Hanya jika kamu berjanji untuk merawatnya dengan baik dan melepaskannya sebelum kita pergi. Aku janji. Dia menatapku dengan mata arman itu. Nenek, ayah bilang nenek sangat kaya. Benar, sayang, itu benar. Dan mengapa nenek tidak tinggal di istana? Karena istana hanyalah bangunan besar. Sayang, kekayaan sejati ada di sini. Aku menunjuk ke semua orang di teras, di keluarga, di tujuan, di cinta. Oh, dia berpikir sejenak. Kalau begitu aku juga kaya, yang paling kaya dari semuanya. Karena kamu punya sesuatu yang uang tidak akan pernah bisa beli. Apa? Keluarga yang mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Cahaya mengangguk dengan serius seolah-olah dia mengerti sesuatu yang mendalam, lalu berlari kembali untuk bermain dengan kadal itu. Dimas duduk di sisiku. Terima kasih, Bu. Untuk apa? Untuk segalanya. Untuk pengorbanan, untuk rasa sakit, untuk kebenaran. Untuk kehidupan yang Ibu bangun untuk kita semua. Nak, Ibu tidak membangun kehidupan ini sendirian. Kita membangunnya bersama, dari abu rasa sakit dan kesalahan. Hal-hal terbaik selalu datang dari abu. Saat matahari terbenam, mewarnai langit dengan ungu dan emas. Aku memikirkan Arman, suratnya. Pertanyaannya yang butuh 22 tahun untuk kujawab dengan benar. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Sekarang aku tahu. Membangun warisan, menciptakan peluang, mencintai dengan sengit, hidup secara otentik, dan di atas segalanya, mengajarkan kepada generasi berikutnya bahwa uang hanyalah alat, tujuanlah yang membuatnya bermakna, kebenaranlah yang membuatnya berkelanjutan, dan cintalah yang membuatnya berharga. Kesabaran seorang ibu dan nilai kejujuran akan selalu mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan, dan karma baik pasti akan terbayar.